Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NIM 11730500079 dari jurusan Ilmu Hukum, semester 6 kelas B, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan membuat tutorial dokumen kasasi. Sebelum masuk ke dalam pembuatan dokumen kasasi, lebih baik kita masuk dahulu ke definisi kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat dimintakan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Para pihak mengajukan kasasi apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, alasan mengajukan kasasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Alasan mengajukan kasasi antara lain: 1. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan. Dalam hal ini bisa terjadi di dalam kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Tenggang waktu mengajukan kasasi adalah 14 hari setelah putusan pengadilan tinggi. Jadi apabila lewat 14 hari atau misalnya hari ke-15, maka tidak dapat mengajukan kasasi. Selanjutnya ke prosedur mengajukan kasasi. 1. Permohonan kasasi disampaikan melalui kepanitraan pengadilan negeri. Kedua, pengadilan negeri mencatat permohonan kasasi di dalam buku daftar. Ketiga, panitera pengadilan negeri memberitahukan kepada pihak lawan, yakni termohon. Yang keempat, pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan kasasi. Kelima, panitera pengadilan memberitahukan memori kasasi kepada pihak lawan. Pihak lawan berhak untuk mengajukan kontra memori kasasi. Yang terakhir adalah setelah menerima semua berkas, panitera pengadilan negeri harus mengirimkannya kepada Mahkamah Agung. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke bagian yang paling penting, yaitu pembuatan memori kasasi. Dalam pembuatan memori kasasi, kita mengenal adanya struktur atau bagian-bagian penting yang harus ada di dalam memori kasasi. Saya akan sebutkan dahulu satu persatu. Yang pertama adanya sampul, kedua alamat, yang ketiga identitas, yang keempat pernyataan, yang kelima kutipan amar putusan, yang keenam alasan, yang ketujuh adanya permohonan putusan, yang kedelapan penutup, dan yang kesembilan adalah penandatanganan di atas materai. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Di sini saya menuliskan sampul. Pertama-tama diawali dengan judul memori kasasi. Ini merupakan hal yang wajib. Atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor berapa dicantumkan di sini. Misal saya mengambil putusan yang telah saya download. Di sini adalah putusan nomor 203 garis miring perdata DTG garis miring 2018 garis miring Pengadilan Tinggi Bandung Jungto putusan Pengadilan Negeri yang telah tadi saya baca nomor 11 misalnya. Di sini harus dicantumkan dalam perkara perdata antara siapa. Di sini nama pihak misal dapat ditulis Agus, dahulunya disebut pembanding, penggugat, dalam pokok perkara sekarang disebut pemohon kasasi. Melawan, Dewi misalnya, dahulu terbanding dan tergugat, dalam pokok perkara sekarang termohon kasasi. Perlu diketahui teman-teman bahwa para pihak itu dalam memori kasasi disebut pemohon dan termohon kasasi. Jadi jangan sampai adanya kekeliruan di dalam masalah ini. Ini saya tandai dulu agar mudah.
Lalu mengapa disebut dahulunya pembanding, penggugat? Ini harus dicantumkan bahwa saudara Agus ini dahulunya adalah pembanding di pengadilan tingkat kedua, lalu penggugat di pengadilan tingkat pertama. Begitu juga dengan Dewi, terbanding di pengadilan tingkat kedua, tergugat di tingkat pengadilan pertama atau pengadilan negeri. Saya rasa sudah cukup jelas untuk bagian sampul ini dan cukup mudah untuk membuatnya. Lalu yang kedua adalah alamat. Alamat bisa dituliskan kepada yang terhormat. Sebelum itu dicantumkan juga tanggal Bandung 22 Juni 2020 kepada yang terhormat. Di sini baru Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mengapa Ketua Mahkamah Agung? Karena ini namanya kasasi. Kasasi itu diproses di Mahkamah Agung. Jalan Medan Merdeka Utara nomor 13 di Jakarta Pusat melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung di Bandung. Mengapa di Kepanitraan? Apabila teman-teman memperhatikan slide sebelumnya, Kepanitraan Pengadilan Negeri ini memegang peran yang sangat penting. Di dalamnya terdapat proses adanya memori kasasi, adanya kontak memori kasasi dari pihak lawan, dan proses-proses tersebut apabila telah selesai, maka berkas-berkasnya dikirim baru ke Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk memori kasasi ini. Jadi wajib diajukan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri tingkat pertama. Jadi diingat ya, pengadilan negeri tingkat pertama. Jadi pengadilan negeri, bukan ke pengadilan tinggi. Baik, lanjut ke identitas. Identitas diawali dengan kalimat dengan segala hormat. Ini ditujukan untuk ke Ketua Mahkamah Agung dan Kepanitraan Pengadilan Negeri. Di sini dicantumkan identitas untuk dan atas nama siapa. Tadi untuk nama Agus misalnya, tadi saya tulis yang bertempat tinggal di Jalan Dr. Junjunan Pasteur. Selanjutnya disebut pemohon kasasi, disebut pembanding dahulunya, disebut penggugat dahulunya dalam pokok perkara. Dalam hal ini memilih. Cukup sampai sini dulu. Ini sama seperti tadi di awal di sampul. Lalu selanjutnya adalah dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasa. Berarti di sini ada kuasa. Kalau ada kuasa bagaimana? Kalau ada kuasa itu perlu dicantumkan siapa penerimanya. Di sini penerimanya adalah Muhammad Rifki selaku advokat dan pengacara. Di sini dicantumkan jabatan. Pada kantor disebutkan kantor yang ada di mana, alamat kantor di Jalan Merdeka nomor 1. Berdasarkan surat kuasa, tanggal berapa surat kuasanya. Di sini saya ambil tanggal 8 Juni. Dan dilampirkan di belakang memori kasasi ini. Dalam hal ini memilih domisili kantor kuasanya untuk mengajukan dan menandatangani memori kasasi ini. Selanjutnya ada pernyataan. Pernyataan adalah kalimat hendak mengajukan kasasi. Ada tidak ada di sini. Bahwa pemohon kasasi hendak mengajukan ini kuncinya, hendak mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan tertanggal 16 Juni melawan Dewi. Ditulis sebagai termohon kasasi dahulu terbanding dan tergugat. Di sini identitas Dewi dicantumkan. Syarat singkat. Yang kelima, harus ada kutipan amar putusan pengadilan tingkat kedua. Jadi teman-teman bisa mencari amar putusan pengadilan tingkat kedua itu di halaman paling bawah putusan pengadilan tinggi. Ini dicantumkan di dalam memori kasasi. Selanjutnya diajukan atau dituliskan mengenai keberatan-keberatan. Pemohon kasasi tidak dapat menerima putusan tersebut
Lalu Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut. Lalu pemohon berpendapat seperti tersebut yang di atas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Nah, ini alasan-alasan yang telah disampaikan di dalam PowerPoint tadi. Di ini saya mencantumkan jureks faksi telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini dicantumkan juga di mana hal yang menurut pemohon kasasi jureks faksi dinilai salah. Di sini tercantum di halaman 10 putusan pengadilan tersebut yang menyatakan dicantumkan menimbang dan seterusnya. Lalu disebutkan dasar hukum yang memadai. Di sini penulis menuliskan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi dituliskan, lalu dasar hukum lainnya yaitu jurisprudensi lagi putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya diajukan juga alasan-alasan lain seperti pertimbangan hukum. Yang ini adalah fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya kerugian. Jadi jureks faksi dinilai mengabaikan fakta peristiwa. Majelis hakim telah mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya kerugian hingga harus menunggak membayar cicilan. Hal ini dibuktikan dari majelis hakim mengabaikan bukti yang diajukan pemohon kasasi yang diantaranya kesaksian. Di sini contohnya adalah saksi. Jadi kesaksian siapa? Seorang pada pokoknya yang menerangkan kesaksiannya ditulis di sini, dicantumkan. Selanjutnya, setelah itu alasan-alasan dinilai cukup, maka masuk ke dalam permohonan putusan berdasarkan keberatan pemohon kasasi dihubungkan satu dengan lainnya. Pemohon kasasi mohon, ada kalimat mohon dengan hormat berkenan kiranya Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut. Jadi ini putusan yang diharapkan, tetapi ini harus dicantumkan juga apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo bono. Jadi dicantumkan permohonan putusan ini yang diharapkan, dan apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo bono. Lanjut ke nomor 8, bagian penutup. Penutup ini adalah serangkaian kalimat seperti ini. Demikianlah permohonan memori kasasi ini kami sampaikan. Apabila lebih dari satu orang, kalau misalnya satu orang itu bisa diganti dengan saya, atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak Ketua Mahkamah Agung akan memori kasasi ini, pemohon kasasi haturkan banyak terima kasih. Menyambung ke sini nomor 9, penandatanganan hormat kami kuasa pemohon karena diberikan kuasa, nama, materai, penandatanganan di atas materai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.